kembali aku diberkati dengan berkat yang luar biasa. Mari Bapak Ibu sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, saya ingin kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan
dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat pujian dan kita katakan hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami puja, yang kami muliakan. Mari angkat tangan.
ini Tuhan, sehingga penuhlah sukacita kami dengan damai sejahtera yang melimpah-limpah dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan haleluya, amin, haleluya. Saya ingin berdoa kembali, apa kabar? Luar biasa, kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari dalam darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala perkara dapat kita tanggung di hadapan Tuhan. Karena Dia yang memberikan kita kekuatan. Penolong yang selalu setia, katakan memenuhi keperluanku. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan, tak
melindungi, memproteksi setiap umatmu, jemaatmu dimanapun kami berada. Dan hari ini kami percaya Engkau ada di sini. You are here, O Lord. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih, Roh Kudus. Ajar kami untuk mengerti lebih dalam lagi, dan biar kami menjadi sempurna seperti Kristus berfirman dan sampaikan firman pada tengah-tengah kami. Dan hamba serta jemaatmu di tempat ini menyatukan hati kami dengan berkata, segala hormat, kemuliaan, kepujian hanya bagi Yesus yang layak untuk menerima semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pagi hari ini sesuai dengan tema yang diminta, saya berikan tema khusus mengenai atau tentang membangun karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Build the character of Christ in our life. Kita akan membaca firman Tuhan. Saya ambil di dalam kitab Filipi pasal yang pertama. Saya ulangi sekali lagi. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan 30. Sekali lagi, Filipi 1 ayat 27 sampai 30, demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Garis bawahi, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri di dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ayat 28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi kita mau belajar dari bagaimana kehidupan jemaat di Filipi. Jadi jelas kalau kita bicara Filipi, yaitu adalah jemaat atau salah satu jemaat yang dilayani, dirintis oleh Paulus sendiri. Dan kita tahu bahwa hal yang menarik sekali, salah satu konsekuensi karena pemberitaan Injil, maka Kaisar Romawi pada waktu itu tidak bisa menerima, dan sebagai dampak akibatnya, maka Saulus dan Silas, dan khususnya tentunya Saulus yang disebut Paulus, karena sebelum dia bertobat namanya Saulus, karakternya pembunuh, karakternya mengejar-ngejar orang Kristen, dan ketika Kristus jamah hidupnya dan dia mengalami kehidupan Kristus, yang saya katakan karakter Kristus yang dia alami, membuat dia walaupun ada di tengah penjara atau di dalam penjara sekalipun, dia tidak pernah menyangkal Kristus. Bahkan banyak surat yang dia tulis, salah satunya di jemaat Filipi, dia tulis pada waktu dia berada di penjara. Jadi kita lihat kekuatan karakter secara luar biasa, bahwa kalau bahkan juga saya pribadi dia mengatakan begini, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Katakan dengan saya, bukan aku lagi. Bukan aku lagi. Aku hidup bukan aku lagi. Aku hidup bukan aku lagi. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun yang aku hidupi sekarang, hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Kristus, berbuah bagi Kristus, untuk kemuliaan Kristus, sekarang sampai selama-lamanya. Saya berikan tepuk tangan buat dia. Ya, walaupun dapat pakai masker semuanya, saya pakai shield karena saya coba tadi kalau pakai masker agak ketat, jadi agak susah suaranya. Jadi saya pakai ini supaya lebih
kedengaran jelas. Ya tadi saya udah coba di rumah juga. Ya udah, gak apa-apa. Kita perlu karakter, disiplin dan segala macam. Hari ini kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan saya boleh memberikan satu prophetic word for GKI Gideon Charismatic. Yes. Ya, saya suka waktu pertama kali sekolah saya nggak membaca ini, saudara. GKI Gideon Charismatic melayani yang tidak terlayani. Wow. Ini yang saya katakan hati Tuhan. That is the word of God, the heart of Jesus, to serve the needy people. Melayani yang tidak terlayani, ya. Dan saya mendengar sedikit kesaksian dari Pak Toto dan Ibu juga bagaimana memulai pelayanan ini, melayani orang-orang yang susah, yang miskin, benar nggak Pak? Orang-orang yang terlantar, dan tidak menutup kemungkinan Tuhan akan mengerjakan perkara yang lebih besar. Karena Amin. kita setia kepada hal yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Katakan setia kepada hal yang kecil, dipercaya Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Oke, kita lanjut. Saya ingin membahas beberapa hal yang penting mengenai karakter. Ya, saya menulis ada 5 hal, tapi mungkin kalau saya lihat waktunya cuma 20 menit atau 25, mungkin 3 saja. Tapi kita akan lihat. Saya udah pakai timernya, ya supaya kita on time. Ya. Yang pertama kita akan belajar about the meaning of character, pengertian karakter. Yang kedua, the purpose of character in Christ, atau tujuan membangun karakter Kristus. Yang ketiga, urgency, ya, to build karakter of Christ, atau pentingnya atau manfaatnya membangun karakter. Dan yang keempat, mengapa kita harus membangun karakter, why we build karakter of Christ in our life. Dan yang kelima, bagaimana membangun karakter Kristus dalam hidup kita, how to build the character of Christ in our life. Nah, saudara, langsung saja kita masuk kepada bagian yang pertama. Ya. Saya suka tentang kata yang dipakai di dalam bahasa Ibrani yang dalam Perjanjian Lama, itu karakter atau character, itu artinya gambar wujud. Ya. Kita ingat bahwa awal mulanya ketika kita diciptakan oleh Allah atau manusia diciptakan menurut apa Bapak Ibu? Menurut gambar dan rupa Allah. Wah, itu udah bicara karakter. Ya, ini luar biasa. Tapi dalam Perjanjian Baru, menurut the Complete Word Study Dictionary New Testament, kata ini dimulai atau menggambarkan, ya, pada awalnya menggambarkan seperti seorang pemahat atau pahat itu sendiri. Kemudian lanjut diterjemahkan juga memberikan pengertian karya itu sendiri. Jadi kalau seorang punya karya, misalnya karya tulis atau pekerjaannya sesuatu, itu bicara karakternya dia sebenarnya. Kalau kita mendengar karakter pujian penyembahan Ibu Gembala kita, saya tahu sangat spesial, ya. Itu juga akan menjadi khotbahnya dan terutama menjadi kehidupannya. Dan karakter Kristus harusnya menjadi kehidupan Anda dan saya. Amin. Nah, saya lanjutkan. Jadi saudara perhatikan, biasanya sesuatu yang dipahat, diiris atau dicat, sebuah karakter atau huruf itu merupakan tanda atau simbol karya pikir ini atau hal ini, dan ciri-ciri khususnya dianggap sebagai perwakilan yang persis serupa. Ya. Dalam kesenian ada nada enharmonis, sama, serupa tapi tak sama. Ya, ibu kita lebih mengerti, sekarang saya yang mendalami itu. Ya. Perhatikan sudah, ya, ada D, S dan segala macam. Ya. Dianggap sebagai perwakilan, serupa dengan wujud yang ditirunya. Nah, di dalam kitab Ibrani 1 ayat 3 dikatakan Kristus adalah atau ditunjuk sebagai gambar wujud Allah atau Allah itu sendiri. Ya, saya ada gambar, tapi karena ada masalah itu nggak bisa diwujudkan. Saya punya gambar tentang bagaimana Christ dan seseorang
ya, saudara, itu luar biasa, ya, karena ini juga diartikan sebagai sifat karakter. Ya. Jadi kalau dihubungkan dengan karakter of Christ, karakter Kristus dan karakter orang percaya, maka seharusnya Anda dan saya setelah kita menerima Kristus, we have Christ, we have the character of Jesus. Kita juga punya karakter Yesus. Nah, di dalam Kamus Bahasa Indonesia, karakter itu juga diterjemahkan, tadi saya sudah jelaskan, sifat, tabiat, watak. Ya. Jadi karakter Kristus, tabiat Kristus, dan saya katakan the life of Christ, atau kehidupan Kristus. Nah, jadi kalau begitu menurut Alkitab, ya, karakter itu adalah menjalani hidup kita di hadapan Allah, ya. Menjalani hidup kita di hadapan Allah, ya, takut hanya kepada Tuhan atau hanya kepada Dia pencipta kita, dan berusaha dengan kemampuan Roh Kudus hanya menyenangkan Tuhan, tidak peduli bagaimana perasaan kita, saudara lagi enak atau tidak enak, ya, lagi COVID atau tidak COVID, yang penting the fear of the Lord in our life. Takut akan Tuhan, akan Allah di dalam kita, ya. Atau apa yang mungkin akan dikatakan oleh orang, ya, atau yang akan dilakukan oleh orang lain, itu yang namanya karakter sesuai dengan Alkitab. Jadi secara sederhana, membangun karakter ialah mengukir nilai-nilai atau prinsip-prinsip kebenaran, atau menggoreskan, menandai di dalam diri kita dengan praktek kehidupan benar berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan apa yang Tuhan katakan, bukan orang lain katakan. Lebih sederhana lagi, karakter adalah melakukan apa yang benar karena hal itu benar. You do something in your life because the truth of God is right. Anda melakukan kebenaran itu, karakter itu, kehidupanmu karena sesuai dengan firman, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, bukan apa yang orang lain katakan. Dan biasanya pada waktu kita berjumpa dengan orang-orang yang di luar Kristus atau yang Kristen KTP, biasanya Anda mendengar kata yang sama pakai DNA. Udah enak itu. Wah, terlalu rohani ya. Ya, datang pendeta saya waktu mahasiswa, jujur pertama kali walaupun saya tidak selesai, saya belajar di FIPA, Fakultas Inovasi Alam Biologi Pertanian, dan saya tetanggaan dengan Fakultas Teologi di UGM Tomohon. Itu banyak, ya. Ada FIPA, matematika, biologi, pertanian, dan lain sebagainya. Saya melihat bagaimana yang sekolah pendeta, ya. Waduh, jujur waktu lihat itu saya tidak tertarik jadi pendeta. Kenapa gondrong, isap rokok, ya apalagi aduh seenaknya, omongannya, kata-katanya, suka bully lah, ya. Jadi saudara, kalau saya dibilang gini, pendeta datang, padahal saya bukan pendeta, masih SMA waktu itu, saya bertobat dikasih label pendeta. Dan memang jadi benar pendeta, nggak jadi polisi, nggak jadi angkatan, justru jadi abrinya Tuhan, jadi polisinya Tuhan, ya, menyampaikan kebenaran untuk membebaskan orang-orang yang tertawan, yang tidak terlayani, orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang tidak dipedulikan, dan biarlah itu menjadi bagian pelayanan jemaat ini. Jadi, as a church bukan hanya pastornya, bukan hanya gembalanya, bukan hanya beberapa pelayannya, all the saints, semua orang kudus, all the member of God, of the church, membernya anak-anak Allah untuk saya, dan semua orang percaya. Katakan amin. Amin. Ya. Jadi, saudara, orang yang berkarakter adalah orang yang melakukan apa yang benar dengan alasan yang benar. Dasarnya firman Tuhan. Karakter adalah tentang siapa kita, atau ada yang mengatakan tentang diri kita. Jadi bukan saudara ngomong, I'm a Christian, I'm a pastor, I'm evangelist, I'm a apostle. Kan terlalu banyak orang yang ngomong gitu. Gak perlu, saudara, ya. Karena
sejarah gereja mengatakan, kalau kita pelajari the history of the church, mulai kata Kristen itu bukan dikatakan oleh orang-orang percaya atau murid Kristus. Di Antioquia pertama kali pengikut-pengikut Kristus disebut orang Kristen, dan yang menyebutnya orang-orang yang tidak percaya. Jadi, saudara, dan kita juga harus punya karakter. Kalau sampai Anda dapat pujian, waduh, Bapak baik banget ya. Aduh, gembalanya hatinya luar biasa, suka mengayomi, suka memberi dan lain sebagainya. Ingat kata-kata pujian itu, kita terima, tapi kita kembalikan kepada yang lebih punya. Karena kita punyanya sementara, tapi hidup kita punyanya Dia yang punya. Katakan Yesus yang punya. Bapa di surga yang punya. Segala pujian hanya bagi Dia. Hikmat, hormat, kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Tangan buat Yesus. Nah, itu barang lebih tentang pengertian daripada karakter Christ. Jadi saudara, kalau orang melihat saudara, lihatnya siapa? Saya kasih kata sederhana. Jadi barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang namanya Alex Karamoy, sejak lahir, saya lihat foto-foto saya jarang foto anak kecil karena susah ya, nggak bisa difoto saudara ya. Kami orang yang nggak punya ya. Tapi mulai saya sekolah SD, SMP, SMA, saya mulai melihat siapa Alex itu. Wah, karakter termasuk orang baik tapi nggak bertobat, nggak percaya. Ya. Nilainya bagus semuanya, ya. Saya sering jadi asisten, ya, dari guru, ya, sampai kalau kita kalau SMA bilang menea, ya, itu guru kita, ya. Sering dapat juara dan ranking segala macam, tapi nothing for Christ, nggak ada apa-apanya buat Tuhan. Tapi pengalaman saya nggak pernah saya lupa ketika saya terima Yesus tahun 81, 10 Juni. Double blessing I receive from Christ. Dia jalan hati saya menerima Yesus dan langsung penuh Roh Kudus berbahasa luar biasa. Saya orang Protestan, aduh, jangankan pasal orang saya lihat tepuk tangan aja saya agak aneh, saya ketawa-ketawa. Karena apa? Karena waktu sejak saya SMP itu, ya, di samping saya ada gereja Pantekosta. Waduh, kalau udah pujian saudara, dari mulai pujian yang pelan, haleluya, 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 sampai tinggi sekali. Artinya, wah, bisa mungkin gempa segala macam, ya. Tapi juga mesti pakai hikmat, ya. Malah bisa diserbu kalau kita dapat hikmat. Makanya saat ini kan, apalagi kalau kita tinggal di kota, ya, harus pastikan kedap suara, saudara boleh pakai musik segala macam, tapi kita hidup bersosialisasi. Amin. Setelah saya belajar pada Kristus, ternyata juga Allah senang dengan pujian penyembahan. Bisa bersorak-sorak, bisa silent worship. Jadi ada saatnya kita menyembah dengan pelan. I worship you, I adore you, Lord. Terus ada saat kita bersuara, haleluya, haleluya. Oh, kita bisa bersuara. Jadi nggak hanya di satu sisi, karena yang akan dipulihkan oleh Tuhan segala bentuk, termasuk pujian, penyembahan, doa, semua akan dipulihkan oleh Tuhan. Katakan Tuhan akan pulihkan karakternya di dalam hidup saya, segala kehidupan saya, cara hidup saya, apapun yang saya lakukan, semua Tuhan bisa lakukan, merubah hidup saya karena karakter. Haleluya. Nah, yang kedua, the purpose of character. Paling tidak ada dua yang Tuhan inginkan menjadi tujuannya Allah. Kenapa kita mesti bangun karakter ini? Saya nggak ada di sini, saya langsung ingat saudara. Pelajaran karakter sebenarnya saya ngajar di Seoul, yang di Cari, yang sudah bertahun-tahun juga. Jadi banyak pelajaran karakter. Ya. Itu sekolah memang, ya. Jadi ada kelas keselamatan, ada SOM-nya sekolah untuk melayani, orientasi melayani, dan banyak. Saya mendapat undangan dan sudah beberapa tahun, ya, dari bersama pengharapan karena ada teman dari
Nah, saudara, apakah kita pernah mendengar begini? Katanya orang Kristen, orang percaya, pendeta hamba Tuhan. Tapi naik ya. Kira-kira boleh jawab apa? Tapi aku misalnya. Ada chef dulu. Saya apa? Tapi marah. Apa lagi? Suka gosip. Tapi gosip. Apa lagi? Oh, semua kita hafal tuh. Apanya? Omong kosong. Kalau bahasa sekarang ini kan ngebully, ngomongin. Jadi kita bisa ngetes karakter seseorang dari apa yang dia katakan. Omongannya penuhnya dengan apa? Penuh dengan Roh Kudus atau Roh Kudus? Penuh dengan Roh Kudus atau gosip? Dan kita dengar omongannya sepanjang 1 jam lebih banyak negatifnya. Kalau orang seperti itu nggak cocok untuk kita bergaul. Oh ya sudah habis waktunya. Iya ya. Haleluya. Ya. Saya pernah kasih 10.50 kali kecepatan tadi ya? Belum ya? Perhatikan sudah. Kalau kita dengar orang seperti itu, saya katakan that is bad character. Nggak cocok diajak berbisnis. Apalagi pelayanan. Makanya hati-hati kalau orang baru jangan cepat dikasih pelayanan. Karena kualitas itu penting Bapak Ibu. Ya. Gereja memulai dengan kualitas, mulai dari Yesus sendiri. Dia bilang apa? I will build my church. Aku akan mendirikan gerejaku. Jadi sesuai dengan apa? Karakternya. Sesuai dengan apa? Kualitasnya Kristus. Kalau kuantinya itu akan ikut. Ya, saya percaya salah satu suara Tuhan yang kuat dengan COVID ini untuk juga membersihkan gereja Tuhan. Karena dengan ada yang jemaat gede sekali, ya, akhirnya sudah tidak lagi mengandalkan Roh Kudus dan sudah mulai lagi meninggalkan kasih mula-mula. Dia pikir gara-gara dia bisa bangun gereja. Sekarang nggak bisa dipakai. Kita mesti bertobat. Ada juga yang gereja itu bilang, kan aku nggak seperti dia. Dia salah juga gitu kan. Jadi kita mesti punya takaran seperti Kristus, ukuran seperti Kristus. Ada satu statement lagi yang langsung keluar. Ya. Saudara, kalau kita bicara mengenai karakter, ya, seringkali kita lupa, kita juga bicara mengenai apa? Kuasa. What is different power and character? Saya punya pengertian yang Roh Kudus kasih begini. Saudara, ketika kita terima Yesus, apalagi dipenuhi Roh Kudus, itu semua sudah punya kuasa. Banyak hal, semua yang ada Tuhan dikasih ke kita. Amin. Tapi hati-hati. Saudara mungkin dipakai Tuhan, bisa ribuan juta orang bertobat. Dilayani banyak yang berubah. Orang panggung, ya, luar biasa terkenal. Tapi kalau Anda tidak punya karakter seperti Kristus, karunia itu bukan membawa Anda tambah naik, tapi karunia itu justru akan menjatuhkan saudara. Tetapi walaupun karakter kita mungkin sederhana, kita nggak terkenal, nggak banyak orang memuji saudara, tapi kalau itu real karakter Kristus, saya beritahu, 2 hal akan terjadi. Akan membuat Anda karunia ditambah, karena semua orang dikasih karunia. Bukan dicabut, bukan diambil alih oleh Tuhan, tapi ditambahkan karunianya. Karena apa? Karena karakter Kristus itulah yang membuat Anda bisa maju dan tidak akan bicara. Tepuk tangan untuk itu. Jadi yang pertama, tujuan kenapa kita harus mengkarakter, supaya kita menjadi orang percaya yang memiliki karakter seperti Kristus. Katakan, memiliki karakter seperti Kristus. Memiliki karakter Sama seperti Kristus. sama Seperti Tuhan. seperti Tuhan. Kualitas orang percaya. Kualitas Sama seperti Kristus. Tepuk tangan buat Yesus. Yang kedua, supaya
rohania, spiritual, but natural. Orang rohani tetapi semakin alami. Katakan semakin rohani, semakin alami. Itu namanya orang Kristen membumi. Amin. Amin. Jadi tadi belum dijawab. Kalau saudara melihat saya sekarang, tentunya beda dengan 10-20 tahun yang lalu. Ya, pertama kali saya masuk ke Jawa, rambut saya berantakan, agak panjang gitu ya. Tapi masih rapi-rapi dikit lah. Gak dianggap kalau saya calon pendeta. Karena saya dikasih tahu sama senior saya, Lex, tahu nggak waktu kami pertama kali datang, salah satu bintang yang bilang, aduh, apa ini yang kita jadi hamba Tuhan? Padahal yang memilih bukan raut muka kita kata Tuhan, tapi Tuhan melihat hatinya. Amin, hati kita. Wah, tapi saya nggak pernah kasih tahu. Setelah saya mulai melayani, tadi pagi melayani, ternyata kamu dari hampir semua mahasiswa angkatan kamu dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Ada yang udah meninggal, ada yang juga yang mati sakit di daerah Sumatera segala macam. Oh gitu ya. Tapi saya bilang terima kasih Tuhan karena yang mempercayakan saya bukan soal ajaran saya, tapi karena Tuhan yang memanggil dan mempercayakan saya untuk menjadi orang percaya, hamba Tuhan yang dipercaya dan semakin dipercaya. Jadi kalau rohani maksud saya begini Bapak Ibu, kan seringkali saya menemukan di dalam pelayanan malah misalnya lebih banyak saya temukan di pendoa syafaat misalnya. Surat demi surat Tuhan, bapak-bapak bernubuat, tapi nubuatannya nggak sesuai dengan kelakuannya. Makanya salah satu survei kenapa banyak orang di gereja nggak menikah. Kenapa? Karena satu, mereka lihat bukan Kristusnya. Yang lihat apa? Marah-marahnya. Yang lihatnya apanya? Egoisnya. Rohaninya sih kalau ngomong, tapi setelah habis ibadah, rohana. Nah itu yang maksud saya. Satu waktu di salah satu menara di Jakarta, semua petugasnya kan kalau menara kan di save. Biasanya dari gereja beda, saya nggak tahu sebut dari apa, maksudnya gereja mana, tapi betul banyak. Ya, saya suka pelayan sana juga. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Harus di stop. Mereka tidak boleh pelayanan dulu. Kenapa? Karena sakit-sakitan. Dan bahkan mereka ada beberapa masuk rumah sakit. Ternyata saudara, mereka sangat rohani, tapi sudah tidak memperhatikan tubuh fisiknya sampai sakit-sakitan. Orang juga kalau di full AC berjam-jam saudara dan kena lagi cahaya matahari itu bahaya. Dan ada yang sakit kakinya macam-macam sakitnya. Dan akhirnya dikasih pengajaran. Oh ternyata salah. Orang yang rohani harus juga alami, masih memperhatikan makannya, minumnya, apa bisa senyum, jangan sampai tampilnya di Haleluya sudah Tuhan Yesus berbicara kepada saya bahwa kita harus berdoa dan berpuasa dan setelah itu dia makan juga. Atau dia khotbah tentang puasa, tapi dia nggak pernah berpuasa. Itu namanya rohani. Itu membohongin jemaat. Anda dalam Lukas 2, perhatikan, saya memakai ayatnya luar biasa. Ayat 52 dikatakan begini. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Itu hidupnya sebagai manusia. Ini bicara kekuatan rohaninya, hikmatnya menonjol. Tetapi kehidupan hari-harinya dia menjadi tukang kayu, saudara. Dia selama kalau kita belajar dari pertama kali dia keluar umur 12 tahun, ditambah 18 tahun, 30 dia bersama-sama dengan orang tuanya. Dia orang yang luar biasa. Omongannya Yesus dan kelakuan perbuatannya sama. Itu dahsyat. Tuhan juga mau supaya kita menjadi seperti Kristus. Selanjutnya, the urgency of build the character of Christ in our life. Karakter memegang peranan penting. Kenapa? Di dalam seluruh aspek hidup kita, karena karakter itu sendiri sangat menentukan
hidup Anda bukan hanya hari ini, panjang. Saya ulangi sekali lagi, itu menentukan masa depan kita. Makanya seorang guru saya, karena saya belajar ngambil doktor misi juga, DPM, doktor misi dari tentang kepemimpinan. Salah satu yang saya belajar dari Peter Wagner, salah satu ajaran daripada John Maxwell, dia bilang gini, jangan mempekerjakan siapapun yang tidak dapat membuktikan karakternya. Dan jangan bekerja sama dengan siapapun yang tidak berkarakter. Wah, begitu juga dalam kehidupan rohani, karena karakter akan sangat membantu pelayanan, bukan menghancurkan. Saya ulangi, karakter sebenarnya to help ministry, bukan menghancurkan pelayanan. Makanya di dalam pendidikan ada disiplin. Kalau orang yang nggak bertobat, jangan dikasih kesempatan. Kalau dia melakukan sesuatu, kasih kesempatan untuk dia apa? Pemulihan. Jangan diusir juga, salah. Waktunya pemulihan. Ya, ada orang juga yang langsung main cut, ya, nggak tahu juntrungannya, ya salah. Nggak ada pengembangan di sana, ya. Itu maksudnya. Ya. Presiden Amerika yang pertama namanya George Washington. Hidup 1789 sampai 1797. Berarti itu 100 tahun ya. Dia bilang gini, nilai-nilai didasarkan atas pendapat yang berubah-ubah tentang apa yang orang atau kelompok anggap penting. Namun demikian, karakter itu didasarkan pada standar-standar universal yang telah diuji oleh waktu dan telah diakui kebenarannya. Di karakter, makanya saudara ada buku namanya Character First. Itu dia menjelaskan 49 karakter Kristus yang harus kita miliki supaya kita berpadanan, kata firman Tuhan tadi, supaya kita hidup sesuai dengan Kristus. Dan kata-kata terakhirnya George Washington, dia anak Tuhan, dia presiden pertama di Amerika. Dia bilang, mustahil memerintah dunia tanpa Allah dan Alkitab. Jadi yang saya bilang tadi, buku karakter itu, saudara, itu ternyata orang-orang yang menulis itu adalah anak-anak Tuhan, dan mereka prinsip-prinsipnya sebenarnya dasar adalah di Alkitab, yang pusatnya Kristus. Kamus Webster itu juga kita lihat, dia menjadi orang yang luar biasa ilmuwan sehingga bisa buat kamus, tapi dia tuh anak Tuhan. Saya nggak ambil dia, saya ambil yang satu aja tentang George Washington. Dan Anda lihat kalau Washington pada waktu dia menjadi presiden pertama Amerika, uang mereka itu apa? In God we trust. Hebat. Makanya kenapa dolar, walaupun dia turun naik ya, dolar ya itu menjadi parameter keuangan dunia sebenarnya. Ya, sampai hari ini walaupun sekarang ada euro, ada macam Bitcoin dan segala macam, ya, oh itu luar biasa. Dan ternyata Amerika juga konstitusinya sudah, waktu saya mempelajari sejarah Amerika, dasar-dasarnya, prinsip-prinsipnya ada di Alkitab atau diambil dari Alkitab. Kalau kita bicara hukum, yang menjadi patokan Belanda, dan dasar-dasar utama juga dibuat oleh ahli-ahli pada waktu itu mengambil Alkitab. Yang turun-turunannya nggak tahu, ya. Tapi jelas dasar utamanya tentang hukum itu diambil dari Alkitab. Seorang penulis terkenal berkata, satu-satunya hal yang kembali bisa pulang dari pemakaman orang mati, wah ini hebat, bersama orang yang berkabung dan menolak untuk dikubur adalah karakter. Jadi karakter itu orangnya boleh dikubur, tapi karakter nggak bisa dikubur. Akan tetap diingat. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Saudara, ada perdebatan, boleh nggak doain orang mati? Boleh. Gak ada ayatnya. Itu penyembahan berhala, Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengambil kebenaran yang dia lakukan, itu kita ambil. Amin. Firman-Nya, dasar hidupnya, firman Allah yang dia lakukan, itu yang kita ambil. Amin.
Itu maksudnya. Karakter seorang manusia hidup lebih lama darinya. Wow. Sama saya bilang tadi, orangnya boleh mati, tapi karakter itu nggak akan pernah mati. Itu kata J.R. Miller, seorang penulis sangat terkenal. Ada banyak buku-bukunya tentang karakter juga. Ya. Karakter tidak pernah dapat dikubur, Bapak Ibu. Orangnya mungkin sudah mati dan mungkin sudah puluhan tahun. Contohnya George Washington yang saya sampaikan tadi, dia hidup 100 tahun, Presiden Amerika yang pertama sudah. Sedangkan Amerika sekarang sudah umur kemerdekaannya udah 200-an tahun. Ya, hebat, luar biasa. Ya. Tapi karakter itu yang membawa dia bisa maju, bisa diangkat, bisa dipromosikan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau kita lihat ada 3 kategori orang yang berkenan karena karakter. Ada orang yang berkarakter buruk, jelek, jahat, tentunya nggak boleh kita ikuti. Ada yang berkarakter baik, indah, beautiful character, ya. Tapi juga ada yang belum berkarakter. Nah, orang yang belum berkarakter tentunya di luar Kristus. Nah, tapi kalau orang di dalam Kristus nggak punya karakter atau masih berkarakter, kita pertanyakan pertobatannya. Mungkin masih ikut-ikutan. Itu tugas Anda dan saya. Ya. Tuhan mau supaya kita berkarakter seperti Kristus. Karakter menjadikan kita berintegritas. Karakter dan integritas adalah 2 hal yang berkaitan erat. Walaupun kita akan pelajari ada juga karakter integritas. Ya. Tapi itu ada kaitan. Makanya itu disebut karakter juga. Ya. Tidak mungkin dapat dipisahkan seperti uang 2 sisi itu. Integritas jauh lebih dari sekedar tidak mengatakan kebohongan dan lebih dari mengatakan kebenaran. Integritas berarti jujur pada siapa saya sebenarnya. Jadi kita nggak pakai emas. Yes. Ini kan masih transparan. Kalau emas itu benar-benar apa? Tertutup. Kita ngomongnya, saya punya istilah itu orang yang namanya lain di hati, lain di bibir. Makanya ada lagu lain di hati, lain di bibir. Memang lidah tak bertulang. Itu Bruri yang nyanyi lagu itu, saudara. Yang lain ini sudah lupa si Bruri. Istrinya yang terakhir itu Wanda, itu anak Avani saya. Dan terakhir saya juga melayani Bruri sebelum dia meninggal. Ya. Jadi sama keluarga itu saya ambil bagian untuk melayani sampai dipanggil Tuhan. Ya. Saudara, Tuhan mau supaya kita memiliki karakter seperti Kristus. Seorang bisa saja tampak baik di depan orang, haleluya, puji Tuhan, senyum. Ada istilah makanya ada smiling general. Smiling apa aja, terserah Kristen smiling ya. Itu kan seharusnya harus begitu. The joy of the Lord is my strength. Ya. Tapi lain halnya ketika ia berada di tempat yang gelap. Apa maksudnya? Waktu sendiri maksudnya. Nah, di tempat yang gelap itu pada waktu dia sendirian, sebenarnya sesungguhnya itulah karakter aslinya. Kalau di depan orang bisa tutup-tutupi, pura-pura senyum, dan lain sebagainya. Makanya kata D.L. Moody, seorang pengkhotbah KKR yang luar biasa, bukunya juga banyak di abad 19. Dia bilang ini, karakter adalah seorang di tempat yang gelap. Contoh, karakter adalah ketika Yusuf mengatakan tidak kepada istri Potifar pada waktu dia dibunuh dan masuk ke dalam penjara sebagai konsekuensinya karena tidak mau mengikuti istri Potifar. Karena dia bersikap jujur dan bersih, dia lari dari godaan itu. Karakter adalah ketika Daniel menolak berkompromi meski hanya demi minum makanan. Dia tidak mau makan santapan raja. Dan demikian juga Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah dewa Nebukadnezar dan mereka harus masuk di dapur api. Dan terjadi mujizat. Ya, rajanya lihat kalau ada 4 orang. Dahsyat. Itu dahsyat. Karena karakterlah Martin Luther sebagai tokoh reformator, reformasi, John Hus, Polycarpus, Bapak Gereja memilih apa saudara? Mati daripada meninggalkan kebenaran. Rata-rata kalau orang ngomong kebenaran, mereka dianiaya karena kebenaran, karena Kristus. Sekalipun mati, bukan seperti orang Filipina sama
Argentina atau Amerika Latin, setiap Pasca, ya, hari-hari bulan-bulan ini mereka minta disalib, ditonton oleh banyak orang. Bukan itu memerintah sama Kristus. Itu namanya main-main. Itu namanya pengertian yang salah, ya. Atau orang yang meraja tubuhnya, tolong salibin saya. Enggak. Kalau Anda masuk penjara karena Kristus, itu benar. Karakter pasti memberi dampak. Influence. Dalam Matius 5, Tuhan minta kita menjadi terang dan garam. Terang dan garam itu artinya berpengaruh. Ruangan ini yang terang, kalau kita mati lampunya gelap. Tapi gelap apapun ketika lampu ini kita terang, kita hidupkan, tekan, nyala. Gelap, sirna, hilang. Artinya apa? Hidup kita kalau kita punya karakter Kristus, kita akan berdampak kepada orang-orang, dimulai orang terdekat dengan kita. Lingkaran berikut, sampai dunia. Orang Kristen yang berkarakter akan memancarkan sinar cahaya kebenaran yang dapat menuntun orang lain kepada pertobatan dan iman kepada Kristus. Menyelamatkan orang, the needy people, bukan hanya dengan firman saja yang kita khotbahkan atau kita ajarkan. Doa dan pujian, bukan hanya seperti itu. Walaupun itu penting, tapi karakter kita lah yang akan berbicara, yang dilihat oleh orang itu lebih kuat ketimbang perkataan. Makanya saya suka memakai kata kita ini, action speak louder than word. Tindakan kita, perbuatan kita, atau karakter kita itu akan dilihat, dan itu yang akan banyak berbicara kepada siapapun yang ada di depan kita. Karakter menjadikan kita saksi Kristus yang efektif. Ketika Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem, mereka menjadi orang-orang yang penuh kuasa. Dan mereka menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Saudara, itu dahsyat. Hanya dengan 120 orang. Dimulai dengan pelayanan Yesus memberikan 12 orang. Kelompok 70 sampai selesai 120 orang. Minus Yudas Iskariot diganti Matias. Yesus naik ke surga, waktu dicurahkan Roh Kudus, maka 120 orang itu penuh Roh Kudus, dan mereka menjadi saksi di seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi, bahkan sampai Paulus seluruh Asia dimenangkan oleh Kristus. Itu luar biasa. Dan saya percaya roh yang sama, spirit yang sama, Tuhan juga mau supaya kita memilikinya, mempraktekannya. Amin. Sebagai koreksi, mungkin ini keras dan tajam untuk hamba-hamba Tuhan atau yang menyebut hamba Tuhan, untuk orang Kristen yang menyebut orang percaya. Orang Kristen yang berkarakter seperti Kristus akan mudah didengar ketika dia berbicara. Dan apa saudara? Karena karakter mereka melihat Kristus dalam kita, maka orang-orang itu nggak usah diajak dipengaruhi, mereka sudah terpengaruh. Kata Paulus bilang, follow me, because I have Christ. Dia ini otoritas, ikut aku. Dasarnya apa? Karena aku mengikuti Kristus. Terjemahan yang lain, teladani hidupku, karena aku meneladani hidup Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tapi kenyataan yang terjadi, apa yang terjadi karena hal-hal yang tidak berkarakter. Kita lihat banyak tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada gereja Tuhan. Kenapa? Karena karakter mereka sangat buruk. Mimbar bisa luar biasa, tapi di rumah berantakan. Di mobil atau pada waktu sendiri, dia tidak jadi saksi. Hidupnya berlawan atau tidak sepadan dengan apa yang dia katakan. Saudara, saya akan tutup, semuanya masih ada 7 poin untuk membangun how to do our karakter, tapi waktunya saya harus stop. Kita bangkit berdiri, saudara. Mungkin di continue, ya, masih ada saya belum bahas ini. Jadi saya sampai di poin ini saja.
Ada lagu yang sederhana, Ku mau cinta Yesus selamanya, ya. Biar ini karakter kita harus percaya. Dalam hadirat Tuhan. Amin.
setiap kita. Kebenaran firman Tuhan hari ini kembali menguatkan setiap Anda dan saya. Mari bentuklah setiap karaktermu, saudara. Jangan pernah kita merasa kita sudah hebat, kita sudah baik, tetapi teruslah kita belajar dan belajar membentuk setiap karakter saudara dan saya. Milikilah hati yang benar-benar taat, dengar Tuhan, mau bentuk oleh Tuhan dan hidup dalam perubahan. Karena kekristenan bicara tentang perubahan hidup. Itu sebabnya biarlah setiap hati kita mau diubah, dibentuk, karakter kita mau dibentuk, karena kita adalah anak Tuhan yang mau taat dan setia. Karena itu kita naikkan kembali pujian ini. Taat dan setia, ku datang ya Bapa. Karena kami mau dibentuk oleh Tuhan menjadi anak Tuhan, orang-orang percaya yang taat dan setia. Biarlah Tuhan saat ini kebenaran itu menjadi kekuatan buat setiap kami. Ku datang ya Bapa, haleluya. Terima kasih Bapa. Berapa banyak di antara kita yang mau dibentuk karakternya biarkan pagi hari ini. Kita mau diubahkan oleh Tuhan, kita mau dibentuk oleh Tuhan. Berikan gambarnya semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan. Saudara, dimanapun Anda saat ini, mungkin di rumah, mari sama-sama saya ingin berdoa buat setiap kita. Tuhan, biarlah setiap kami siap dibentuk Tuhan, karakter-karakter kami menjadi lebih baik lagi, tahu bersyukur, tahu berterima kasih, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Amin Yesus. Ajarkan kami Tuhan Yesus. Saudara yang ada di rumah, sekalipun Anda ada di rumah, tetap kau taat dan setia, bentuk setiap karaktermu. Ketika ibadah, ikuti ibadah dengan ketaatan. Semua Anda yang ada di rumah,
Anda harus tahu, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang melihat setiap kehidupanmu dan melihat hatimu. Ketika engkau beribadah, engkau harus tahu yang engkau sedang hadapi adalah Kristus. Itu sebabnya biarlah engkau punya hati yang sungguh-sungguh mau memuji, mau menyembah kepada Tuhan Yesus dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun Anda ada, saya tidak bisa lihat, kami tidak bisa lihat Anda, tetapi Tuhan tahu. Itu sebabnya bentuklah karaktermu menjadi taat, bentuklah karaktermu menjadi karakter yang benar-benar seperti Kristus. Tahu bersyukur, tahu mengucap syukur dan berterima kasih. Dan biarlah hari ini, apapun keberadaan Anda dan saya dan kita semua, kita pun mau tetap percaya ada Yesus yang menjadi pembela atas hidup setiap kita. Saudara harus percaya dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya akan perbuatan, akan kedahsyatan nama-Mu. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita kembali. Kami mau taat Tuhan, kami mau setia, terus berbicara Tuhan buat setiap kami Bapa. Bentuklah Tuhan setiap pribadi kami, bentuklah pribadi kami Tuhan, bentuklah setiap diri kami Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan.
Saudara yang meresponi, saudara mengimani dan percaya, biarlah Roh Kudus itu. Ada 8 cahaya saya lihat saat ini, saudara. Siapakah yang akan meraih itu? Siapakah di antara saudara dan saya? Hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Itu sebabnya open your heart, biar Roh itu turun atasmu hari ini, memberikan kekuatan, memberikan kelegaan, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan. Itu sebabnya saudara yang responi, Anda di rumah, terimalah. Saya mau berdoa. Bapa, dalam angkat tanganmu saudara, angkat tanganmu. Bapa, in the Lord, in the Lord, in the Lord, in the Lord. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terasa ini Tuhan, ada 8 cahaya yang Kau siapkan hari ini. Aku akan tangkap, saudara tangkap, saudara tangkap, saudara tangkap. Di rumah saudara saja. Saya mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.
bawalah itu menjadi pembentukan sebuah karaktermu. Dan hari ini engkau dan saya, kita semua akan dibaharui lebih baik lagi, lebih baik lagi. Satu hal, kerendahan hati Tuhan inginkan buat setiap kita. Biarlah hari ini, percayalah, Roh Kudus sudah turun atas kita 2000 tahun yang lalu, dan hari ini satu peneguhan kembali Tuhan nyatakan buat setiap saudara dan saya. Bapa di sorga, saat ini aku berkata di tempat ini, aku terima Bapa. Saudara yang percaya, saudara katakan, aku terima, aku terima, aku terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba, kami bersyukur Bapa. Bapa, kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan dan pengagungan hanya kepada Tuhan Yesus. Karena dialah Tuhan yang layak terima segala pujian, layak terima segala hormat, pengagungan dan kemuliaan. Terima kasih Bapa di sorga. Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, saat ini anak-anakmu yang ada di rumah, yang mengikuti streaming ini, biarlah Tuhan kasih setia Tuhan menghampiri mereka semua. Diberkatilah Engkau senantiasa. Dan setiap kami yang ada di tempat ini, kami percaya Roh-Mu yang hidup itu sudah turun atas kami, sudah memberkati kami, sudah berlimpah-limpah atas kami. Saudara yang percaya, Roh Allah, Roh Tuhan yang sudah berlimpah-limpah dan terima kuasanya, saudara boleh berkata bersama-sama dengan saya. Katakan, saudara yang sudah terima, katakan haleluya. Siapa di antara saudara yang terima kuasa, terima mujizat hari ini? Saudara boleh berkata haleluya. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Biarlah setiap ibadah kami hari ini berkenan, dan ibadah kami mengandung kuasa, mengandung janji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkat Tuhan senantiasa berlimpah atas setiap kami. Memberkati hamba-Mu Pastor Dr. Alex Karamoy yang Tuhan sudah pakai pada saat ini. Kiranya berkat dan kasih Tuhan turun atas kehidupan hamba-Mu. Diberkatilah Engkau senantiasa dimanapun, apapun yang Kau kerjakan. Tuhan akan menyatakan kasih yang mulia, kasih yang berperkara atas Tuhan. Tuhan percayakan semua anugerah itu atas hidupmu. Pergunakanlah senantiasa untuk aku. Thank you. Terima kasih Bapa di surga. Memberkati semua kami yang sudah mengambil bagian pada pekerjaan Tuhan di hari Minggu ini Tuhan. Yes, yes, yes. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes, thank you. Thank you. Terima kasih Bapak.
akan sampaikan buat kami Tuhan hari ini. Hidupkanlah roh-Mu, kata Tuhan. Hidupkanlah roh-Mu. Saudara, saya ingin menutup doa ini. Tetapi ada satu hal yang Tuhan mau bicarakan buat setiap kita. Hidupkanlah roh-Mu, artinya bangkitlah engkau. Bangkitlah, kuatkan iman-Mu, bercahayalah. Bangkit saudara, bangkit. Roh-Mu, roh-Mu tidak tertidur, tetapi bangkit. Ya Allah, Yesus, biarlah setiap roh kami semua, Tuhan mau roh kita bangun, bangun kembali, bangkit kembali. Biarlah kita selalu on fire, menyala-nyala di dalam Dia, on fire. Lord, semua kami mau menyala-nyala roh kami Tuhan, tidak ada tidur, tetapi kami mau bangun. Ada gairah, ada gairah, ada semangat, ada spirit yang baru di dalam nama Yesus. Terimalah, terimalah spirit yang baru itu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu percaya setiap umat-Mu yang mendengar setiap perkataan ini, biarlah mereka meresponi dengan positif, baik, sehingga roh kami semua dibangkitkan kembali oleh Engkau. Terima kasih Bapak Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan pada hari ini. Kiranya berkat Tuhan tetap terus menyala dan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes, Tuhan, aku mau berdoa, menaikkan permohonan ini kepadamu untuk semua orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan di seluruh muka bumi ini. Biarlah Tuhan, kasih-Mu tetap terus ada dalam hidup kami. Perlindungan-Mu senantiasa bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Setiap kami Tuhan diberkatilah Engkau yang sudah mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Terimalah kasih Tuhan, terimalah anugerah Tuhan, terimalah kasih karunia yang baik, yang baik, yang baik, yang baik. Katakan, aku terima semua yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Lord, thank you, haleluya, thank you Holy Spirit. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa. Ku kembalikan segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih untuk kekuatan yang baru. Amin, haleluya. Bapak, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia ini, khusus saudara. Saya mengajak setiap kita, doakan Indonesia. Mari doakan Indonesia sebelum kita akhir ibadah ini. Ambil umat-Mu datang kepadamu. Kami bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Yesus satu hal yang kami mohon ada bagi bangsa umat datang kepada, katakan bersujud di hadapan Tuhan. Yesus, satu hal yang kami minta,
Pemulihan pasti terjadi. Aku katakan amin. Yang timbul pasti dilakukan. Pemulihan. Pertobatan pasti terjadi. Amin. Katakan Indonesia dipulihkan. Di penghujung pertemuan ibadah raya kami hari ini menjadi doa kami sebagai anak bangsa Tuhan. Indonesia dipulihkan dan sudah dipulihkan. Inilah perkataan iman kami Tuhan. Pemerintah bangsa kami diberkati Tuhan dan seluruh Tuhan gereja-gereja dimanapun di pelosok-pelosok bahkan di seluruh bangsa-bangsa Tuhan. Ada kasih dan karunia Tuhan atas seluruh gereja Tuhan. Seluruh hamba-hamba Tuhan pun senantiasa diberkati dan diperlengkapi. Dan seluruh anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, senantiasa penuh dengan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap yang sakit. Kami juga terus topang di dalam doa. Kiranya Tuhan menjamah dan melawat setiap mereka. Jamah dan sembuhkan mereka yang sakit. Siapapun mereka, menjadi kerinduan kami Tuhan. Mereka boleh disembuhkan. Bahkan setiap Tuhan, para petugas, dokter, tim medis yang ada pada garda terdepan, proteksi Tuhan bagi mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih segala puji dan syukur, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu. Terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dan kami terima senantiasa berkat Tuhan. Semua yang baik yang daripada Tuhan kami terima. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Dan kami beralaskan doa kami. Dan Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena kami memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Kristus, permata hati Tuhan yang di rumah dan juga yang ada di tempat ini, mari saatnya kita akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, semua yang baik yang diberikan bagi kita semua. Kiranya berkat cinta kasih dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang oleh persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa akan memberkati kehidupan kita untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.